Pagi adik-adik semua. Ya, kita berjumpa kembali di ibadah Minggu Pelayanan Anak. Ya, adik-adik, biarpun kita semua masih ibadah di rumah kita masing-masing, adik, tapi adik-adik masih harus tetap bersikap yang sopan, harus mengikuti ibadah dengan baik ya. Sebelumnya mari kita bersaat teduh ya adik-adik semua. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai, adik-adik mari berdiri. Ya, adik-adik mari kita semua boleh berdiri. Kita lipat tangan. Kita mau menghadap Tuhan, kita berdoa. Semuanya tundukkan kepala, kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan untuk hari yang sudah Tuhan berikan bagi kami dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami boleh berterima kasih karena Engkau sungguh baik, Engkau begitu memelihara kami dengan baik. Saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu mau mengikuti ibadah, kiranya Tuhan memberkati kami, berikan kami Roh Kudus-Mu, biar kami boleh mengikuti ibadah ini dengan penuh takut akan Tuhan, dan kami boleh dengar-dengaran dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria nomor 337. Ya, kami sebagai anak-anak. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Ya, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Adik-adik boleh ambil Alkitabnya. Kita akan bermazmur dari Mazmur Pujian pasal 104, Mazmur pasal 104 ayat 14 dan 15. Ayat 14 dan 15 kita akan membaca secara bersama-sama. Mazmur 104 ayat 14 dan 15. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Ya, demikian Mazmur pujian kita hari ini adik-adik. Ya, kita akan merespon Mazmur kita dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 137. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Nah, Dedes, sekarang kita masuk dalam firman Tuhan.
Bacaan firman kita pada pagi hari ini dari kitab Imamat 25, pasalnya yang ke-25, ayat 1 sampai 7. Imamat pasal 25, ayat 1 sampai 7. Sebelum kita membaca akan firman kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada kesempatan hari ini, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati agar firman yang akan kami dengar pada pagi hari ini bisa kami terima dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ya Tuhan. Amin. Nah adik-adik, bacaan kita dari Imamat 25, Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 7. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada seorang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya." Demikianlah firman Tuhan. Nah, Dede yang terkasih, tema bacaan kita pada pagi hari ini adalah bersyukur atas tanah. Dede yang terkasih, kalau kita baca kitab Imamat, isinya adalah tentang aturan-aturan peribadahan maupun tentang aturan-aturan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat bangsa Israel dalam perjalanan ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, Tuhan memberikan firman-Nya ini kepada bangsa Israel agar mereka ketika sudah masuk tanah Kanaan, mereka mematuhi akan aturan-aturan tersebut. Firman Tuhan pagi ini mau mengingatkan umat Israel saat itu untuk melaksanakan tahun Sabat. Tahun Sabat ini selalu dilakukan pada setiap 7 tahun sekali. Nah, perlu adik-adik ketahui, tahun Sabat itu adalah tahun di mana umat Israel saat itu dilarang untuk menanam apapun juga, agar tanah itu beristirahat. Wah, adik-adik yang terkasih, ternyata tanah perlu istirahat juga ya. Adik-adik, kenapa kok tanah itu perlu beristirahat? Jawabannya adalah supaya kandungan dalam mineral yang baik dalam tanah itu bisa pulih kembali, yang nantinya akan membuat tanah tersebut menjadi subur. Nah, adik-adik yang terkasih,
Kita saja kalau habis beraktivitas, entah itu adik-adik habis bermain, habis belajar, pasti juga akan merasakan lelah tentunya ya adik-adik. Kita kita perlu beristirahat juga kan, untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Nah, baik adik-adik yang terkasih, kalau kakak mau tanya nih, tadi sebelum ibadah adik-adik sudah sarapan apa nih? Oke, baiklah, mungkin adik-adik yang sudah makan sarapan nasi goreng, ada yang sudah makan roti atau makan sereal, atau mungkin ada yang minum segelas susu. Yang adik-adik nikmati itu semuanya itu berasal dari tanah. Nah, mulai dari nasi. Sebelum dia menjadi nasi, dia itu berupa tanaman yang ditanam di tanah sawah yang bernama padi. Setelah itu dia tumbuh menjadi tinggi dan berubah menjadi beras. Setelah itu dimasak dan jadilah nasi. Nah, selain itu ada roti. Roti itu berasal dari pohon gandum yang ditanam di tanah, dan masih banyak lagi ya adik-adik. Nah, adik-adik, tahun Sabat juga mengingatkan manusia untuk mau merawat tanah. Kenapa? Karena tanah juga adalah pemberian Tuhan, dan tanah adalah sumber kehidupan buat manusia dan juga hewan-hewan. Nah, kalau tanahnya rusak dan tidak subur, nanti tumbuhan yang ditanam tidak bisa Tidak bisa menghasilkan apa-apa. Akhirnya banyak orang dan bahkan hewan-hewan yang akan kelaparan. Jadi jelas sekali ya bagaimana kegunaan tanah untuk kehidupan manusia dan juga untuk hewan-hewan. Jadi sepatutnya lah kita bersyukur atas tanah ciptaan Tuhan ini yang memberi kita kehidupan dari hasilnya, yang memberikan kita makanan dan juga hewan-hewan untuk kita melangsungkan kehidupan kita. Nah, adik-adik, sebagai rasa syukur kita atas tanah, mari kita menjaga lingkungan sekitar kita agar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan, agar tanah dan lingkungan kita tetap bersih. Mau kan ya adik-adik? Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik, untuk merespon firman kita pada pagi hari ini, kita menyanyi dari KC 366, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Nah, adik, kita masuk dalam doa syafaat. Adik lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami untuk selalu bersyukur atas tanah ya Tuhan. Tanah yang dapat menghasilkan sumber kehidupan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas tanah yang Tuhan anugerahkan bagi umat-Mu.
yang dapat dinikmati bagi banyak orang ya Tuhan. Saat ini Bapa, kami juga mau berdoa untuk adik-adik semua yang di rumah, agar mereka diberikan kekuatan, kesehatan yang baik, sehingga mereka semua tetap dapat beraktivitas dengan baik ya Tuhan. Walaupun di tengah situasi pandemi ini, kami percaya Tuhan akan pertolongan-Mu bagi kami semua, sehingga segalanya dapat dipulihkan kembali, kami berpulihkan kembali ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja-Mu ya Tuhan di seluruh bumi ini, secara khusus bagi jemaat GPB Eklesia Bandar Udara Igusti Ngurah Rai ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati seluruh pelayanan yang ada di dalamnya, berkati Bapak dan Ibu Pendeta beserta keluarganya ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan yang baik ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus untuk Pelkat PA ya Tuhan. Biarlah lewat pelayanan ini, iman percaya adik-adik semua yang ada di rumah dapat bertumbuh dan semakin berkualitas ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk baik bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia khususnya di Pulau Bali ini. Kiranya Tuhan berikan keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di Indonesia ini ya Tuhan, sehingga kami boleh merasakan hidup yang tenang, tentram, dan damai dalam kasih-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Sambil adik-adik memberikan persembahan, kita bernyanyi memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria 298. Ku dengar berkat-Mu turun. Ya. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun, ya berkati aku pun. Adik-adik, mari berdiri. Kita akan membawa persembahan kita. Kita akan mengucap syukur lewat doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan untuk berkat yang sudah Engkau berikan bagi kami lewat papa mama kami dalam tugas dan pekerjaan mereka, sehingga saat ini kami boleh memberikan persembahan ini Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini agar berguna untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria 359. Semua boleh berdiri. Kita sambil memuji Tuhan dari Kidung Ceria 359. Sudah waktunya
Tuhan beserta anak-Nya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah IPA pada pagi hari ini, kita berdoa dulu yuk. Adik-adik sikap doa, lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Kau telah menyertai kami dalam ibadah IPA ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Sekarang adik-adik akan melanjutkan aktivitas mereka kembali Tuhan, karena Engkau selalu menyertai mereka dalam segala aktivitas yang akan mereka lakukan, adik-adik lakukan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ya Tuhan. Amin. Adik-adik saat teduh dulu, saat teduh mulai. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.